Mantap. Hari ini kami dapat banyak sekali buah asam. Perkenalkan teman, ini Kak Dupe, kakak perempuanku. Di bolang kami kaling wadi. Atau biar bagi kai. Katanya paman. Nyaman bener tina sinyang deh tuh. Kayak nyong lagi nih kak. Benar nong tuh. Betul mah. Beres Kak, tunggu sebentar ya. Kami akan cepat pulang dengan membawa pesanan kakak. Teman, kami tinggal di Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kampungku punya lahan pertanian yang luas. Dari kecil, kami hobi bertualang, terus belajar untuk dekat dengan alam. Cepat kawan, pohonnya sudah tidak jauh lagi. Ternyata buin nah. Pernah buangan nah, pernah ada nah, ni bali nah. Belemang gina benteng mah pulang. Aku benteng lah pulang. Betul mah, selalu tas minum. Renung adalah istilah kami untuk menyebut buah pohon randu yang masih muda. Untuk mendapatkannya, aku harus panjat ke atas. Maklum saja teman, di pohon yang besar biasanya buah randu ada di ujung dahan. Padahal memanjat pohon ini cukup sulit karena permukaan kulitnya licin dan terdapat duri di beberapa sisi. Karena cukup jauh, terpaksa aku harus menggunakan galah untuk menjangkaunya. Tangkap ya! Awas, hati-hati! Buah randu yang sudah tua biasa dimanfaatkan kapuknya untuk bantal dan kasur. Sedangkan yang masih muda bisa dimasak singgang. Kap pernah ada ke? Le pernah semit dah. Pernah semit. Pernah dan? Tas bersih, tas semit. Aja. Kami hanya mengambil secukupnya saja karena mubazir kalau kebanyakan. Di rumah, bibi dan kakakku ternyata sudah menyiapkan bahan dan banyak sekali bumbu. Ada bawang, daun kemangi, dan beberapa bumbu dapur lainnya. Teman, kami sedang membuat singgang renung. Hati-hati mam nananya nengka bakat. Ada bumbu yang diulek halus, tapi ada juga yang diiris tipis. Karena rahasia kelezatan masakan ada pada kelengkapan bumbunya. Salah satu bumbu yang tidak boleh ketinggalan adalah asam jawa. Afgan ngaruh bagi nanadi mat pina ya asam. Saya. Buah asam lebih dulu dikupas, kemudian dipisahkan antara biji dengan daging buahnya. Diamkan kira-kira 15 menit dan remas untuk mendapat air asamnya. Oh iya teman, kami orang Sumbawa punya cara unik untuk mengawetkan buah asam. Kami menyebutnya kemung asam. Caranya dengan meremas untuk memadatkan daging buah asam. Jangan lupa tambah dengan garam untuk membuatnya awet. Cara ini bisa membuatnya awet sampai 1 tahun lebih. Asalkan disimpan di tempat kering dan tidak lembab. Selain asam, lain juga renung. Renung atau buah randu muda dibakar langsung di atas tungku. Pastikan bara api menyala bagus supaya cepat matang. Masih ada Nadi? Masih sekali. Abang ngaruh tunung sekalian serea Ya. Setelah dikupas, buah renung diiris miring. Sekilas, bentuk dan teksturnya mirip dengan terong. Soal rasa, sabar dulu ya kawan. Kita selesaikan dulu masaknya. Sreng. Aromanya harum banget. Khas cita rasa masakan lezat. Bumbu potong dan bumbu ulek ditumis sampai setengah matang. Tambahkan tomat yang sudah dipotong tipis. Lalu air untuk membuat bumbu tidak gosong.
Nah, ini dia ikan nila, si bahan utama masak singgang. Terakhir, baru potongan renung dan buah jambu mete. Sesekali boleh diaduk untuk memastikan semua ikan terendam oleh kuah berbumbu ini. Tunggu sampai mendidih, kira-kira 20 menit. Enggak. Aman. Aromanya enak banget. Siapa dulu yang masak? Kakakku. Teman, jam makan siang sudah tiba. Jangan sampai terlambat makan. Biar semangat tak pernah padam. Nyaman benar. Nyaman kali. Saya. Tahu? Ada paras, padang kali. Duh. Enaknya bukan main. Singgang renung buatan kakak memang top banget. Kuah asamnya segar dan bumbunya meresap sampai ke tulang ikan. Mantap. Ayo, tambah lagi. Tidak mangan nih, tulung nih dia, kalau bau sudah. Nah, itu apa ya? Kenang pina tepung, ada buat pamanmu Kang Sameri. Oh. Ya, jira mangan di talu milk dengan. Oh, ya mau. Jam. Setelah ini, kami akan lanjut berpetualang untuk menyiapkan bekal ke rumah saudara jauh. Cepat kawan, aku tahu tempatnya. Tadian tanong. Ada dengaran? Dan. Teman, kami sedang mencari batang umbi sudak. Bibiku bilang ada di sekitar sini. Tapi di mana ya? Mirwa dan bolang. Lang, tuh dia penangkangan 6. Coba anaknya ada. Tuh. Kira penanas, kira. Jangan menyerah kawan. Ayo terus cari. Kenya godong nak di. Masa narwa ke bolang? Iya sih, kita ke bawah. Bolang, sudah pasang ada bolang. Oh iya sih, tinggal ada. Tidak salah lagi. Ini adalah daun dan batang umbi sudak yang kami cari. Daunnya mirip dengan daun sirih, tapi ukuran batangnya lebih kecil. Batang umbi sudak biasanya menjalar di sepanjang pagar dan pohon tinggi di sekitarnya. Seperti umbi ganyong dan umbi gadung talas, untuk mendapatkannya, kami harus menggalinya dulu. Tanda sudak sudah bisa dipanen jika batang dan daunnya sudah kering. Ring kau. Kena duri nanti tak ada. Kita. Ah, tinggal di lantai, tinggal. Entah nah. Entah. Ini dia teman, kami menyebutnya sudak. Bentuknya mirip dengan umbi gadung. Dipenuhi oleh serabut dan ada beberapa duri halus di sekitarnya. Awas, hati-hati ya. Di dalam satu lubang, kami bisa mendapat lebih dari 2 umbi dengan ukuran yang beragam. Bolang, benar itu bolangi. Oh iya sih betul mas. Ayo, mas. Jangan lupa tutup kembali bekas galian supaya tidak membahayakan orang. Bersama kakak dan bibi, kami sedang mengolah umbi sudak menjadi kue sari. Kue yang akan kami jadikan bekal bawaan di rumah saudara jauh. Karena semua bahan sudah tersedia, kami tidak mau berlama-lama lagi. Let's go! Umbi sudak punya isi yang teksturnya mirip sekali dengan buah bengkoang. Hanya saja sedikit berlendir. Tapi tidak sama dengan umbi gadung. Umbi sudak bisa langsung diolah meski tidak direndam dulu. Bolang kan jureke. Kama. Kota lo kota ya kai. Setelah dipotong kecil dan dicuci bersih, langsung dikukus.
dengan api yang menyala bagus, umbi sudak akan matang kurang dari 30 menit. Lihat, biang balong api na biang pada api, bau lema masak. Ya, Bibi. Bibi, ikan masak kita. Bangkit lo, tanya itu pengisi. Sudak matang jika teksturnya berubah empuk. Setelah diangkat dan didinginkan sebentar, selanjutnya umbi dihancurkan dengan cara seperti ini. Untuk membuatnya lebih lengket, Bibi menambahkan tepung. Lalu adon sampai kedua bahan tercampur merata. Aku tanya nam, sama mama. Keren nanti. Sereang. Tapi kalau ini sedih-sedih ya. Kue sari sudak dimasak bersama dengan parutan kelapa dan gula merah. Salah satu kue tradisional ini sangat cocok dinikmati sebagai makanan penunda lapar. Sama seperti singkong, umbi sudak memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Nah, supaya lebih menarik, kue kami buat dengan 2 warna. Kalau teman di rumah lebih suka warna yang mana ya? Sebelum dimasak lagi, adonan dibungkus menggunakan daun pisang. Bibi tidak lupa menambahkan gula merah dan santan, biar rasanya semakin nikmat. Selain daun pisang, teman di rumah juga bisa menggunakan daun bambu dan kulit jagung untuk membungkus. Lema sekerat api bolang. Masak tepung tang. Balong api na dia bam kotor masak nih. Meskipun sebelumnya sudah dikukus, setelah ditambah dengan bahan lain, kue sari masih harus dimasak lagi. Jaga apinya ya kawan, biar cepat matang. Beruntung kami dapat kayu kering. Jadi, api yang kami buat bisa menyala lebih cepat. Masak ya, Bibi. Tomat kita no. Masak no, ya no. Rasa Dan? Sari bonong dan ibu. Masih panas Dan. Pasti nyaman Dan bolang. Astaga, gara-gara tidak sabar, jadi kena batunya nih. Bersama dengan Bibi, kami akan pergi berkunjung ke rumah saudara jauh. Thomas, yang bolang toka langkang. Tuh kan, kita sudah punya jatah tempat duduk masing-masing. Jangan berebut. Sakam tek serea retake. Kamu. Memang si Afgan itu. Udah lo kita dengar. Duh, kemana si Afgan? Lama banget. Kalau sampai terlambat, bisa ketinggalan acara kita. Ayo mari sini. Cepat Afgan. Biar bana apa bali? Mana mau belangan? Mangka ada serea. Asik. Aku paling suka naik Cidomo teman. Lajunya memang tidak secepat kendaraan bermotor, tapi naik Cidomo rasanya nyaman banget. Apalagi kalau lewat jalan datar seperti ini. Tidak kalah deh sama naik mobil merek luar negeri. Betul tidak teman? Untuk sampai ke tempat tujuan, kami perlu waktu lebih dari 30 menit. Gak apa-apa deh, lebih lama juga. Biar bisa sambil lihat pemandangan. Selamat datang di rumah kakek. Hari ini kakek sengaja mengundang Bibi dan beberapa saudara jauh untuk berkumpul. Sebagai bentuk syukur karena hasil panen sawah kakek melimpah tahun ini. Setelah berdoa bersama, sekarang saatnya kami mencoba hidangan yang sudah ada.
Satu, dua, tiga. Enak banget. Rasanya manis dan teksturnya pulen. Pas. Ada kue, ada juga lontong sayur. Wah, komplit banget nih. Bermain dan berpetualang di alam adalah kegemaran kami. Ini salah satu permainan yang biasa kami mainkan. Namanya balap lumpur, yaitu permainan adu cepat tarik pelepah pinang sampai ke garis finish. Tapi tidak semudah itu, teman. Sepanjang permainan, kami harus bergerak di lumpur sawah yang lengket. Ditambah lagi dengan beban berat teman yang kami tarik, membuat kaki semakin berat melangkah. Tapi justru malah tambah seru kan? Dengan kekompakan dan kerja sama tim, aku yakin pasti bisa menang. Sekarang giliranku. Ayo, tarik. Duh, berat. Teman, meskipun pelepah pinang ini sudah cukup licin, tapi ternyata lumpur ini benar-benar membuat repot. Kakiku seperti menginjak lem. Susah cabutnya. Aku boleh buat. Kali ini aku harus mengaku kalah. Tapi lain waktu akan berusaha lebih. Nah, gitu dong. Daripada saling menyalahkan, lebih baik kita saling menguatkan. Awas, kena pipi nih. Teman, pelepah pinang tidak hanya untuk mainan, tapi bisa juga menjadi alat masak dan piring makan. Pelepah pinang kering memiliki tekstur yang lentur dan mudah dibentuk. Sangat cocok untuk dijadikan kukusan atau alat untuk menanak nasi. Caranya dengan memotong pelepah yang berukuran lebar, kemudian lipat. Jangan lupa ikat dengan tali supaya lebih kuat. Satu lagi, kami juga bisa membuat piring makan dari bahan yang sama. Caranya tidak jauh berbeda. Hanya saja untuk piring, kami bisa buat dari bahan dengan ukuran yang lebih kecil. Hebatnya, piring pelepah pinang tidak hanya mudah dan praktis, tapi juga anti pecah. Jadi lebih aman saat kami bawa ke Pulau Kenawa nanti. Teman, ibu dan kakakku sedang menyiapkan bekal untuk kami, yaitu bekal jajak ketan hitam dan serundeng lam toro. Semua bahannya sudah siap, hanya tinggal menunggu kukusan yang sedang kami buat. Tema kukus tim. Ayo, aku hanya Kak, apa buat tema? Tapi ini ya. Oh, nyai kamu jirai nyai. Kamu Kalau nyai. Tem. Nyapi. Bukan ayo. Jajah terbuat
terbuat dari bahan ketan hitam yang dimasak menggunakan kukusan. Cara memasaknya seperti memasak nasi. Sambil menunggu matang, kakak dan ibu sedang menyiapkan bumbu dan bahan serundeng. Ada kacang merah, kelapa parut, dan biji lamtoro. Sengaja ibu meminta kami untuk mengambilnya di kebun. Teman, di kampung kami sangat mudah menemukan pohon lamtoro. Lamtoro atau yang juga disebut pete Cina ini sengaja ditanam sebagai pagar hidup dan juga untuk pakan ternak. Banyak juga yang memanfaatkan kayu lamtoro untuk kayu bakar. Meski begitu, lamtoro menghasilkan buah dan biji yang enak dimakan selagi muda. Tandanya, jika warna kulitnya berwarna hijau terang dengan tekstur lentur dan rapuh. Seperti ini, teman. Setelah dimasak kurang lebih 30 menit, ketan hitam matang dan bisa diangkat. Selanjutnya, ketan hitam ditumbuk untuk membuat teksturnya padat dan lengket. Bu balong bu belum ratakan tuh saya. Oh. Nah, ini adalah tampilan jajak ketan hitam yang sudah hampir jadi. Lalu, bagaimana dengan serundengnya? Nah, ini nih. Agus dan kakak sudah mulai memasak. Belum tahu nyaman. Nar pasti nyaman kayak kemangan apa gitu nawan nih. Oh, nyaman. Lumpa nar kayak kemangan sawi. Oh, yang sakit mata kayak karena penate dah. Sakit matamu. Kan nyaman ke? Nyaman. Kayak mereka kena mata tahu ini kalau berenang. Rahasia kelezatan serundeng terletak pada komposisi bumbu dan kelengkapan bahan. Selebihnya adalah cara memasak. Oh iya teman, kakak dan ibu membuat menu ini karena serundeng dan jaja tidak mudah basi. Jadi meskipun kami bawa ke pulau berhari-hari, bekal kami ini tetap aman dan bisa dimakan. Anu balong oi, nam semuntuk tapi napa kue teri kau. Wah, bekal sudah komplit nih. Kami pamit pergi dulu ya, Bu. Aku lalu kenalan. Aw hati-hati dong. Aw. Baru jaga hari mengkano. Au engkak jaga. Kalau kenyang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Iya, Ibu baik-baik di rumah ya. Selamat datang di dermaga Pototano. Tempat kami bertemu dengan Paman Cau, pemilik kapal yang akan membawa kami ke Pulau Kenawa. Oh, ini pengatan. Nyapa sendiri pegawai. Hati-hati bolang. Jaga diri bangsun nih. Jangan sama teri manteng beperagu hoy, hati-hati pembeperahu soy. Iya Kak, kami akan baik-baik saja di sana. Sebagai anak gunung, berpetualang di laut adalah pengalaman yang sangat mengesankan. Menikmati tiupan angin, sekaligus melihat pemandangan alam yang sangat indah. Jarak yang kami tempuh menuju Pulau Kenawa tidak terlalu jauh. Dengan perahu berkapasitas 10 orang lebih ini, kami akan sampai di sana dalam waktu kurang dari 30 menit. Apalagi jika angin dan gelombang air laut sedang bersahabat seperti sekarang. Perjalanan menjadi sangat cepat sekaligus menyenangkan. Tak heran banyak pengunjung Pulau Kenawa yang bisa berangkat dan pulang hanya dalam waktu 1 hari. Tak perlu risau soal transportasi, karena Paman Cau dan kawan-kawannya akan siap mengantar kapan saja.
Hati-hati bay ulang. Selamat datang di Pulau Kenawa. Di pulau ini ada banyak kegiatan yang bisa kami lakukan. Mulai dari memancing, mendaki bukit, dan tentu saja bermain air. Ambil tumalan kan. Ambil tumalan. Ayo kawan, semangat! Kami menyebutnya ngeruak ikan, yaitu kegiatan menangkap ikan dengan cara menggiring ikan ke jaring. Kegiatan ini harus dilakukan oleh banyak orang, karena semakin banyak orang, semakin luas jangkauan bibir pantai yang bisa kami lalui. Waktu terbaik mencari ikan dengan cara ini adalah saat air laut sedang surut. Ayo tarik. Tahan. Oh iya teman, tidak semua garis pantai bisa kami pilih untuk lokasi ngeruak ikan. Terutama pantai berkarang. Karena selain akan merusak terumbu karang, jarak karang dengan permukaan air yang terlalu dekat akan membuat jaring tersangkut. Itu artinya pantai berpasir seperti ini adalah tempat yang paling cocok. Wah, jarak jaring sudah semakin dekat. Ayo kawan-kawan, saatnya periksa jaring. Embo, mulai kuda kau. Hati-hati di kawan. Ya, galakut. Ngaleku. Wow, seperti yang kami perkirakan, usaha kami membuahkan hasil. Ada banyak ikan yang berhasil kami dapat. Mantap! Teman, ada banyak olahan makanan yang bisa kami buat dari bahan ikan. Tapi sayangnya tidak banyak bumbu dan alat memasak yang bisa kami dapat di sini. Jadi, menu ngebolang kami kali ini adalah ikan sepat. Selain ikan sebagai bahan utamanya, kami juga sudah menyiapkan bumbu dapur, kemiri, dan daun ruku. Yang unik dari menu ikan sepat adalah semua bumbu harus dibakar dulu sebelum diolah. Mulai dari bawang, tomat, bahkan cabai sekalipun harus ikut dibakar dulu. Selanjutnya, bumbu akan diulek sambil menunggu ikan bakar matang. Oh iya, satu bumbu yang tidak boleh ketinggalan adalah kemiri. Sebelum diulek, kemiri juga terlebih dulu dibakar. Selanjutnya, ambil isinya dan haluskan bersama dengan bumbu yang lain. Orang kau rata, bubur lang. Oh, kan di dia ayo no. Oh. Setelah bumbu halus, selanjutnya kami campur dengan air yang sudah matang. Jangan heran ya teman, bumbu memang sengaja tidak kami masak di atas api untuk memunculkan sensasi segar. Meski masih belajar, aku yakin hasilnya nanti tidak akan mengecewakan. Halo, aku ulang nih. Oh, telur rukunnya pangai. Yap, terakhir daun ruku sebagai bumbu pamungkasnya. Wah, kalau begini sudah bisa nih disebut kuah sepat. Segar. Nyak tolong pang pancil ya, Mas. Ayo apa belang? Ayo apa? Gampang kan bikinnya? Sederhana. Tapi
Tapi kalau soal rasa, yuk boleh dicoba. Tim lalu ke gunung Tem, aku kakan Tem. Tem. Teman, untuk melengkapi cerita petualangan kami hari ini, kami sepakat untuk mendaki puncak Kenawa. Paman Caung bilang, di atas sana kami bisa melihat pemandangan yang indah. Sekaligus kami akan membuka bekal makan yang sudah kami bawa. Kita nyaman nih. Nah, mungkin nyaman kan nyaman banget. Ayo kawan, semangat! Ingat, setiap jejak langkah adalah cerita yang akan selalu kita banggakan. Teman, hari ini aku mendapat satu lagi pengalaman berharga yang tak terlupakan. Tentang semangat berpetualangan dan tentang persahabatan. Sungguh sempurna. Menikmati bekal makan yang nikmat bersama kawan-kawan dekat. Ayo, nambah lagi. Sama talang. Nyaman. Cucu nyaman talang. Teman, sampai di sini dulu cerita petualangan kami hari ini. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.